Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan impuls dan momentum. Ya, tepatnya ini di kelas 10 semester 2. Nah, ada 3 soal yang akan saya bahas nanti, mulai dari yang paling sederhana sampai soal yang sedikit agak kompleks begitu. Nah, langsung saja kita mulai untuk problem yang pertama. Jadi, sebuah peluru karet berbentuk bola dengan massa 60 gram ditembakkan horizontal menuju tembok sehingga memantul dengan laju yang sama dengan laju bola mula-mula atau sebelum menumbuk, yaitu sebesar 50 meter per sekon. Nah, pada bola tersebut menerima impuls sebesar titik. Ya. Nah, biasakan ketika mengerjakan soal fisika, ya, yang pertama harus kalian ketahui adalah, ya, gampangannya kalian harus tahu besaran apa saja yang terkandung di sana, ya, besaran apa saja yang terlibat di sana. Itu ada massa, yaitu besarnya 60 gram, kemudian ada kelajuan, ya, ada kelajuan besarnya 50 meter per sekon. Nah, kemudian setelah tahu besaran-besaran yang terkandung di sana, yang terlibat di dalam soal, kemudian pahami soalnya secara menyeluruh, gitu ya. Pahami soalnya secara menyeluruh. Nah, kita tulis solution, ya. Tadi masanya adalah 60 gram. Kalau kita jadikan kilogram, tentunya harus dibagi 1000, ya. Ketemunya adalah 0,06 kilogram. Nah, kemudian kecepatannya ini ada dua kondisi, yaitu kecepatan V1 dan V2. V1 itu adalah kecepatan atau kelajuan pada saat bola karetnya belum menumbuk tembok. Ya, sedangkan V2 adalah kecepatan atau kelajuan bola kedua setelah memantul. Jadi ada dua kondisi di sini, ya, ada dua kondisi, yaitu ini laju bola mula-mula, ya. Kemudian, nah, ada kata-kata memantul. Sehingga ada dua kondisi di sini, ya, V1 dan V2. V1 tadi adalah kecepatan atau kelajuan bola mula-mula sebelum memantul atau sebelum menumbuk. Kemudian V2 adalah kelajuan atau kecepatan setelah memantul. Nah, kemudian bagaimana cara untuk bisa memahami soal secara menyeluruh, ya kan? Nah, bisa dilakukan dengan cara grafis, ya, menggambarkan secara sederhana, ya, apa yang terkandung di dalam soal ini. Gitu. Ya. Yang pertama di sini saya gambarkan, ya. Yang pertama saya gambarkan, ya, laju mula-mula, itu, ya, laju mula-mula. Nah, ini bola sebelum menumbuk tembok. Nah, kemudian pada penggambaran kedua di sini adalah bola pada saat menempel ke tembok. Nah, setelah menempel ke tembok, kemudian bola itu akan memantul. Nah, kemudian ketika bola ini menempel ke tembok, tentunya di sini akan terjadi namanya gaya impulsif, gitu ya. Akan terjadi gaya impulsif. Nah, gaya impulsif ini yang kita kenal dengan istilah impuls, gaya yang sifatnya hanya sementara. Nah, kita bisa lihat di sini arah kecepatannya berlawanan, gitu ya, arah kecepatannya berlawanan. Sehingga yang sebelum menumbuk itu sebagai V1, setelah menumbuk itu adalah V2. Oke, next. Nah, maka solusinya adalah, ya, impuls yang diterima bola itu karena menumbuk tembok ini besarnya sama dengan perubahan momentum. Nah, kita ketahui dulu bahwa momentum ini artinya besaran yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Gitu. Walaupun kecepatannya sama, ya. Nah, kebetulan ini kecepatannya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Tentunya di sini nanti akan memberikan tanda tersendiri, gitu ya. Kita sepakati kalau arah yang ke kiri itu misalkan arahnya negatif, sedangkan yang ke kanan arahnya positif. Nah, kemudian kita menuju ke solusinya, gitu kan? Ya, kita menuju ke solusinya. Ya, tadi diketahui bahwa impuls yang diterima oleh bola itu sama dengan perubahan momentum. Nah, perubahan itu adalah keadaan akhir,
ya dikurangi keadaan awal. Itu ya, V2 kurang V1. Nah, secara sederhana, secara matematis kita dapat tuliskan bahwa V2 min V1 itu kita ganti dengan M V2 kurangi V1. Ya, dari mana? Ya, ini adalah variasi matematis ya yang menggambarkan bahwa karena masanya sama, maka kita bisa singkat, gitu kan? Kita bisa singkat bentuk persamaannya. Kalau kita kali silang, nanti akan menghasilkan M kali V2 ya dikurangi dengan M kali V1. Nah, kemudian masanya tadi kita tetapkan adalah 60 gram, yaitu 0,06 kg. Kita tuliskan ya massa 0,06 ya, kemudian dalam kurung V2 tadi 50 karena kesepakatan kita tadi bahwa arah ke kanan tandanya positif, sedangkan arah ke kiri tandanya negatif, maka dikurangi ya minus 50 ya. Minus 50 ini karena arahnya ke kiri. Nah, sehingga hasilnya impulsnya adalah 0,06 ya dikali 100 ya. Dari tanda negatif ya ketemu negatif maka ketemu positif. Nah, jadinya 50 tambah 50 maka jadinya 100, sehingga 0,06 kali 100. Maka hasilnya adalah 6 kg meter per sekon. Nah, jadi impuls yang diterima bola bola tersebut menerima impuls sebesar 6 kg meter per sekon. Gimana? Gampang ya? Oke. Kita menuju ke problem yang kedua ya. Kita menuju ke contoh soal yang kedua. Oke. Kita menuju ke soalnya langsung ya. Nah, ya. Dua benda bermassa sama, masanya sama, bergerak pada satu garis lurus sehingga mendekati seperti pada gambar berikut ya. Nah, ada dua benda pertama dan kedua ya, tadi diketahui masanya sama ya. Benda pertama kecepatannya adalah 8 meter per sekon ya. Benda pertama ya kecepatannya 8 meter per sekon, sedangkan benda kedua ya kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, kita lihat di sini ya, kecepatannya arahnya berlawanan. Nah, kalau arah berlawanan maka kesepakatannya bagaimana tadi? Bahwa salah satu harus diubah tandanya menjadi negatif. Oke, ya. Nah, pertanyaannya di sini, informasi berikutnya, jika kecepatan benda kedua setelah tumbukan adalah 5 meter per sekon, ya. Nah, kecepatan benda kedua setelah tumbukan 5 meter per sekon, pertanyaannya, berapakah besarnya kecepatan benda pertama? Ya, kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Ya. Oke, seperti tadi yang kita bahas bahwa sebelum kita mengerjakan tentunya kita harus tahu ya, harus tulis dulu informasi atau besaran apa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Ada V1, V2 ya, dan ada kecepatan benda kedua setelah tumbukan ya. Oke. Nah, solusinya adalah kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ilustrasinya ya, kira-kira nanti akan mendekati seperti ini ya, akan mendekati seperti penggambaran yang ditampilkan di sini ya, dimana benda pertama dan kedua di sini arahnya berlawanan saling mendekati, pada saat suatu titik akan menumbuk dan kedua benda itu akan memantul gitu. Nah, next. Nah, kita terapkan namanya persamaan untuk hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum ini mengatakan bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, ya. Nah, momentum sebelum tumbukan kita ingat di situ ada dua benda. Setiap benda yang punya massa dan kecepatan pasti punya momentum, sehingga di sini ada momentum satu dan ada momentum kedua. Nah, setelah tumbukan, kedua benda itu memiliki kecepatan masing-masing. Ya, V1 aksen itu adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, V2 aksen kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Ya. Selanjutnya, ya kita masukkan bahwa M1 kali V1 dikurangi M2 kali V2. Dari mana? Ya,
Karena kedua benda itu arahnya berlawanan, ya. Arahnya berlawanan. Kita sepakati tadi bahwa kalau arah ke kiri arahnya adalah negatif, maka yang V2 tadinya negatif. Oke, kita ganti positif yang di atas ini kita ganti dengan negatif. Ya, kita ganti dengan negatif. Nah, kemudian kita lanjutkan sama dengan ini momentum setelah tumpukannya, yaitu M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Selanjutnya, nah, kedua benda itu masanya sama. Kita andaikan M1 dan M2 itu M, ya. Sehingga ini akan menghasilkan M V1 min V2 sama dengan M V1 aksen tambah V2 aksen. Nah, dari mana ini? Ya, dapat persamaan seperti ini. Tentunya ini adalah variasi matematis supaya persamaannya kelihatan sederhana. Itu. Kalau kita kalikan silang, tentunya di sini akan menghasilkan M V1 dikurangi M V2. Nah, begitu juga yang sebelahnya. Oke, karena masanya sama, artinya besarnya sama, nilainya sama. Ya, sesuatu yang nilainya sama, kalau kita bagikan nilainya 1, ya. Jadi istilahnya dicoret. Ya. Dicoret itu bukan berarti hilang, karena dibagi masing-masing besarnya dibagi hasilnya 1, ya. Oke, ya tadi V1 itu ketemunya adalah diketahui 8 meter per sekon, V2 10, sehingga 8 kurangi 10 sama dengan V1 aksen ditambah, nah V2 aksen tadi adalah kecepatan, ya kecepatan kedua setelah tumbukan, kecepatan benda kedua setelah tumbukan, diketahui tadi ada 5, ya sehingga 8 min 10 sama dengan V1 aksen tambah 5. Selanjutnya 8 kurangi 10 ketemu min 2 sama dengan V1 aksen tambah 5. Ya, kita pindah ruas lagi, min 2 dikurangi 5 sama dengan V1 aksen. Hasilnya adalah V1 aksen adalah minus 7 meter per sekon. Ya, artinya di sini ya kecepatan benda pertama setelah tumpukan adalah 7 meter per sekon. Nah, tanda minus itu artinya adalah arah pantulnya itu berlawanan dengan arah semula. Begitu. Jadi jangan dipermasalahkan tanda plus minusnya itu terutama pada saat benda setelah memantul. Gitu. Ya. Gampang ya? Gampang. Oke, next untuk problem berikutnya. Ya. Untuk problem berikutnya Nah, ini adalah problem atau soal yang sedikit agak kompleks ya, karena di sini kita harus memadukan antara konsep hukum kekekalan momentum dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, ini namanya sistem pada ayunan balistik gitu ya. Sistem pada ayunan balistik. Soal cukup populer yang sering keluar di ujian atau penilaian akhir tahun gitu ya. Perhatikan ayunan balistik berikut, yaitu ada peluru, kemudian ada balok digantung gitu kan, bermassa M ya. Peluru bermassa M, ini M kecil dan baloknya M besar. Nah, kemudian peluru bermassa M kecil terbenam dalam balok bermassa M besar setelah tumpukan dan sistem menaik pada ketinggian maksimum 20 cm ya. Jadi setelah peluru ini terbenam ke dalam balok gitu kan, baloknya ini akan terpental ya sejauh setinggi 20 cm dari keadaan dasarnya ya. Jika M besar atau massa balok 2 kg dan kecepatan awal peluru adalah 300 meter per sekon, berapakah nilai M? Ya, kita memprediksi besarnya atau massa peluru itu berapa sehingga mampu menghasilkan pentalan sejauh 20 atau setinggi 20 cm dari keadaan dasarnya. Oke. Ya. Kita bahas ya, kita kerjakan gitu kan solusinya ya. Seperti tadi tipsnya adalah pahami dulu permasalahan secara menyeluruh gitu kan, secara komprehensif, kemudian tulis gitu kan besaran-besaran apa saja yang terlibat ya, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan ya. Pertama kita masih menggunakan persamaan untuk hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumpukan sama dengan momentum setelah tumpukan ya. Jadi sistemnya itu ada peluru dan ada balok ya. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1
V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, sehingga di sini kita tuliskan M1 dari peluru. Nah, kita ganti M1-nya kita ganti dengan M kecil ya. V1-nya kita ganti VP agar lebih mudah dipahami. Ya, ditambah M2 itu massa balok, kita ganti M besar. Gitu. Kemudian V2 adalah V balok atau VB. Sama dengan ya M ditambah M besar ya di dalam kurung dulu kali V aksen. Nah, kenapa langsung kali V aksen? Karena setelah tumpukan ya terjadi peristiwa pelurunya itu menembus balok. Nah, karena peluru menembus balok, maka kecepatan peluru dan kecepatan balok sama setelah tumpukan, sehingga V1 di sini V1 aksen dan V2 aksen itu nilainya sama. Ya, itu nilainya sama. Nah, kemudian kita ketahui bahwa balok mula-mula dalam keadaan diam, maka VB sama dengan 0. Ya, balok mula-mula dalam keadaan diam, maka VB sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan M kali VP ditambah 0, karena berapapun nilainya, ya, kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Maka sama dengan M kecil tambah M besar kali V aksen. Itu ya. Selanjutnya, nah, kemudian setelah di sini ya, hati-hati ya, V aksennya ini kita tidak bisa menuliskan secara sembarangan. Ya. Karena V aksennya ini ya, di sini dia mengalami ya ada peristiwa hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Nah, kita berikan dulu gambarnya. Jadi ketika peluru menembus balok ya, kemudian dia terpental sejauh 20 cm. Nah, di sini ada peristiwa apa saja? Nah, tentunya pada saat kondisi awal, pas pada saat peluru itu menembus balok, di sini punya energi mekanik 1 ya. Jadi energi mekanik itu kan gabungan energi potensial dan energi kinetik atau EP tambah EK. Nah, tetapi kondisi pada saat pertama dia tidak punya energi potensial ya, sehingga EP-nya sama dengan 0. EP-nya sama dengan 0, tetapi energi kinetiknya maksimum. Ya. Kemudian ketika pada saat ya setelah dia menyimpang ya, sistemnya menyimpang setinggi 20 cm ya, di sini punya namanya M2, energi mekanik kedua. Ya, sama seperti yang pertama ya, energi mekanik gabungan energi potensial dan kinetik. Ya. Nah, karena di posisi berikutnya ya, posisi ketika dia mencapai ketinggian 20 cm ya, energi potensialnya maksimum gitu kan, maka sebaliknya energi kinetiknya dia sifatnya nilainya minimum, atau kita gunakan EK sama dengan 0. Itu. Setelah itu kita terapkan persamaan biasa ya, hukum kekekalan energi mekanik M1 sama dengan M2 itu ya. Nah, karena M1 dia hanya punya EK, maka kita tuliskan EK saja. Gitu. Sedangkan M2 di situ hanya punya EP atau energi potensial, kita gunakan EP saja. EK seperti yang kita ketahui ya adalah setengah MV kuadrat. Ya, dipengaruhi oleh kecepatan. Gitu kan, lebih dipengaruhi oleh kecepatan ya. Kemudian energi potensial itu dipengaruhi oleh kedudukan, gitu kan, atau ketinggian, gitu kan. Ya, massa kali gravitasi kali ketinggian. Ya, massa gravitasi kali ketinggian. Nah, kemudian ya, massa di sini ya, hati-hati, massa di sini artinya adalah massa sistem, yaitu gabungan antara massa peluru dan massa balok. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan massanya sama, maka kita bagi ya, kita coret, hasilnya ketemu 1. Nah, sehingga kecepatannya adalah V kuadrat sama dengan 2GH. Dari mana? Tentunya setengahnya ini ya. Setengahnya ini kita pindah ruas. 2-nya kita pindah ruas, dari pembagian berubah menjadi perkalian. Ya, sehingga V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, kalau ada tanda kuadrat di sini, maka solusinya adalah lawannya di sini, ruas yang ada di sebelahnya di sini itu kita akar. Solusinya kita akar. Ya, sehingga V sama dengan akar 2GH. Sehingga V aksen di sini ya, V aksen dimaksud itu nilainya adalah akar 2GH. G itu percepatan gravitasi bumi dan H adalah ketinggian
ya. Pada saat terpantul itu dia mengalami ketinggian berapa maksimumnya? Nah, 20 cm, maka hanya adalah 20 cm. Oke, ya. Next, maka ya dari persamaan tadi yang kita bentuk, MVP plus 0 sama dengan M kecil tambah M besar, ya dikali akar 2GH. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, variabel-variabelnya. M kecil yang kita cari, kecepatan peluru 300 sama dengan M kecil yang kita cari, ya M besar tadi 2 kg, balonnya 2 kg, ya akar 2 kali 10, karena percepatan gravitasi bumi adalah 10, ya ketinggiannya adalah 20 cm. Nah ini 20 cm. Nah kalau kita jadikan meter, ya kalau kita jadikan meter, tentunya kita harus bagi dengan 100, ya ketemunya adalah 0,2, ya. Kenapa harus kita jadikan meter? Karena besaran-besaran yang menyusun di sini semuanya ini bersatuan dalam SI, ya. Maka ya besaran lain juga harus dikonversi ke dalam satuan SI supaya seimbang. Nah, kita lanjutkan ya. M kali 300 sama dengan M tambah 2 kali akar 4. Nah, dari mana tentunya? 2 kali 10 kali 0,2 sehingga jadi akar 4. Maka M kali 300 sama dengan M plus 2, gitu kan, kasih dalam kurung yang menandakan bahwa ini satu kesatuan dikalikan dengan 2, artinya 2 ini adalah miliknya M dan miliknya 2, kita kalikan ini, gitu kan. Sehingga ya M kali 300 ketemunya 300 M sama dengan ya kita kali silang, sehingga M kali 2 ketemu 2M, ya kemudian 2 kali 2 ketemu 4, sehingga 2M tambah 4, gitu. Sehingga 300M, ya kita pindah ruas. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, gitu kan, ada satu atau dua variabel yang kadang berbeda, gitu kan, maka kita samakan suku-sukunya, gitu ya. Kita samakan suku-sukunya. Ibaratnya kalau kambing kita campur dengan kambing, maka sapi kita campur dengan sapi, gitu ya, supaya lebih mudah untuk mengidentifikasi, gitu ya. Maka 300M dikurangi dengan 2M. Minus 2M dari mana? Ya 2M dari mana? Artinya pindah ruas. Dari 2M ini plus 2M pindah jadi kurang minus 2M sama dengan 4. Nah 300 kurangi 2 maka tinggal 298, ya M-nya tinggal ngikut saja, gitu ya. Ibaratnya 300 sapi dikurangi 2 sapi, maka ketemu 298 sapi, gitu ya. Nah dalam konteks di sini adalah M, maka kita tuliskan M sama dengan 4. Maka M sama dengan 4 dibagi 298, ketemu 0,0134 kg. Nah, kalau kita jadikan gram, ya supaya ukurannya proporsional, gitu kan, ya, yaitu 13,4 gram. Kita kalikan dengan 1000, gitu kan. Jadi kalau kita kali 1000, ya 1000 nolnya 3, berarti kita harus geserkan 3. 1, 2, 3, sehingga jadi 13,4 gram. Nah, ya dari beberapa soal ini, ya semoga bisa membantu ya kalian dalam mempelajari beberapa soal yang ada dalam fisika, ya. Pesan saya jangan dihafalkan soalnya, tetapi dilihat, ya dipahami, kalau perlu dicatat bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana adalah cara memahami setiap kasus demi kasus, ya. Begitu, ya. Terima kasih ya atas perhatiannya, ya jangan lupa klik like dan subscribe, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.